Oke, kembali lagi di channel Vismart. Kali ini kita akan bahas logika matematika di bab dilema. Nah, apa itu dilema? Nah, jadi pada dilema ini mempunyai ciri khas. Dia memiliki 3 premis, di mana 2 premisnya merupakan bentuk dari implikasi dan 1 premis disjungsi. Nah, langsung saja ke contoh dan penyelesaiannya. Kita kasih contoh. Premis pertama bentuknya jika P maka Q. Premis kedua bentuknya jika R maka S. Kemudian premis ketiga bentuknya P atau R. Nah, kemudian kita tarik kesimpulannya. Nah, untuk menarik kesimpulan di dilema ini itu sangat gampang sekali ya teman-teman ya. Karena tidak ada aturan baku seperti yang pada penarikan kesimpulan yang bentuknya modus ponens, tollens, atau silogisme, yang mana dia harus mengikuti aturan yang sudah ada. Nah, namun pada dilema ini kita tinggal sesuaikan dia dengan premis yang ada di atau. Seperti itu ya. Nah, contohnya di sini ada premis jika P maka Q. Nah, ini kita sesuaikan dengan yang ada di atau. Kita fokus ke yang ada di ataunya ini dulu. Nah, di premis atau di sini kita ada P, berarti tinggal coret P-nya sesuaikan dengan yang ada di implikasi atau di jika makanya. Berarti kalau kita coret P-nya di sini akan menghasilkan Q, ya. Berarti kita tulis kesimpulannya ini adalah Q. Nah, kemudian atau ya, wajib atau di sini kesimpulannya. Kemudian tinggal kita lihat yang di premis atau di sini sisa R. Berarti R-nya jika kita coret set. Nah, berarti hasilnya adalah yang S. Seperti itu ya. Berarti kesimpulannya adalah Q atau S. Gampang sekali ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada premis P atau Q, kemudian negasi P maka R, kemudian Q maka negasi S. Nah, ini kesimpulannya seperti apa? Nah, jadi untuk yang dilema ini, dia tidak selalu premis yang atau itu ada di bawah. Jadi dia bisa ada di atas juga atau bisa juga ada di tengah. Yang penting dia ada ataunya 1, jika makanya ada 2. Seperti itu ya. Nah, tinggal kita coret-coret saja sesuaikan dengan yang ada di atau. Berarti P di sini kalau kita coret P-nya, berarti di sini masih sisa negasi nih. Nah, berarti negasi di sini itu ikut ke yang R. Nah, sehingga kesimpulannya adalah negasi R. Nah, negasi R kemudian harus atau. Nah, sisa yang Q, jika kita coret Q-nya, berarti Q, ini Q, yang satunya juga Q, sama persis. Oh, berarti ya udah. Kesimpulannya adalah yang negasi S. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh untuk penarikan kesimpulan di dilema. Jadi, sangat gampang sekali ya, tinggal coret-coret saja jika ketemu bentuk soal seperti ini. Nah, sekarang langsung saja ke contoh soalnya. Oke, kita bahas untuk contoh soal yang nomor 1. Premis pertama, jika hari ini tanggal 1 Desember, maka ayah gajian. Kemudian premis kedua, jika hari ini hari Minggu, maka ibu masak makanan kesukaan adik. Nah, kemudian premis ketiga, hari ini tanggal 1 Desember atau hari ini hari Minggu. Nah, sekarang kita akan notasikan terlebih dahulu. Untuk premis pertama, di sini bentuknya adalah jika maka ya. Berarti hari ini tanggal 1 Desember, itu adalah premis P. Kemudian maka ayah gajian. Berarti ini premisnya adalah premis I. Nah, kemudian pada premis kedua, jika hari ini hari Minggu, nah kalau kita lihat di sini tidak ada yang sama dengan yang premis pertama, berarti premis ini adalah premis baru, yaitu kita notasikan sebagai variabel R ya, sesudah Q R. Nah, maka ibu masak makanan kesukaan adik ya, berarti ini sudahnya R, premisnya adalah S. Nah, premis terakhir atau premis ketiga, hari ini tanggal 1 Desember. Nah, kita cocokkan dengan premis yang sudah ada sebelumnya. Berarti ini merupakan premis P atau
hari ini hari Minggu. Berarti hari ini hari Minggu itu adalah premis R. Nah, sekarang kita tulis dulu ya. Di sini untuk penarikan kesimpulannya ada 3 premis. Premis pertama, premis kedua, dan premis ketiga. Nah, untuk premis pertama bentuknya jika P maka Q, kemudian premis kedua jika R maka S, kemudian premis ketiga P atau R. Nah, ini sudah kita buat untuk contohnya sebelumnya ya. Jadi sama dengan contoh yang ini. Oke. Berarti kita ulang kembali ya. Di sini kita sesuaikan dengan yang ada di premis atau. Nah, jadi ada P, P-nya kalau kita coret berarti menghasilkan Q. Kemudian di sini ada R, R-nya kalau kita coret berarti menghasilkan S. Berarti kesimpulannya ini adalah Q atau S, seperti itu. Nah, Q atau S itu apa? Berarti Q-nya adalah ayah gajian, kemudian atau S-nya apa? S-nya berarti ibu memasak makanan kesukaan adik. Oke, berarti jawabannya yang mana? Berarti jawabannya yang D, di sini yang benar. Seperti itu. Nah, jadi kalau sudah ketemu dilema ya, untuk premis yang dan ini kita tidak usah pilih. Karena dan ini tidak akan menjadi hasil dari kesimpulan di dilema. Seperti itu. Jadi kebanyakan bentuknya adalah atau ya. Jadi kita cari yang ada ataunya terlebih dahulu. Kemudian jika ataunya salah semua berarti kita harus pakai bentuk ekuivalen. Nah, sehingga dia bisa juga menjadi jika maka ya. Tapi yang kita perhatikan dulu itu yang atau. Nah, di sini yang paling tepat jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Jika Roni libur kerja, maka akan pergi memancing. Jika Aldo tidak malas, maka dia akan bermain sepak bola. Apa yang terjadi jika Roni tidak libur kerja atau Aldo tidak bermain sepak bola? Nah, sekarang kita notasikan terlebih dahulu. Jika Roni libur kerja, berarti ini P, maka akan pergi memancing. Ya, berarti ini Q. Nah, jika Aldo tidak malas, nah ingat kalau udah ada kata-kata tidak, berarti itu negasi. Berarti langsung aja negasi dari R. Itu ya. Maka dia akan bermain sepak bola. Berarti sebenarnya R ada variabel S. Apa yang terjadi jika Roni tidak libur kerja? Berarti tidak libur kerja itu adalah negasi dari P. Karena P-nya adalah Roni libur kerja. Atau Aldo tidak bermain sepak bola. Nah, Aldo bermain sepak bola berarti kan S. Ya, berarti kalau tidak bermain adalah negasi S. Nah, sekarang kita notasikan dahulu untuk masing-masing premisnya. Ada premis 1, premis 2, dan premis ketiga. Kemudian kita tarik kesimpulannya. Nah, untuk premis pertama bentuknya adalah jika P maka Q. Nah, di premis kedua bentuknya adalah negasi R maka S. Dan premis terakhir bentuknya adalah negasi P atau negasi S. Nah, ingat kita sesuaikan dengan premis yang ada di atau. Nah, di sini ada premis negasi P, ya kita coret P-nya. Di sini juga ada P, tapi di sini ada negasinya nih. Berarti negasinya ikut ke yang Q. Seperti itu. Berarti kesimpulannya adalah negasi Q atau, nah kemudian yang S ya. Di sini ada S di atau, berarti cari yang di jika maka yang ada S-nya juga. Oh, berarti yang ini. Nah, tapi di sini ada negasi, berarti negasinya ikut ke yang negasi R. Nah, ingat negasi dari negasi R itu apa? Berarti akan menjadi premis biasa, yaitu premis R-nya itu sendiri. Contoh ya, seperti saya tidak pergi ke sekolah. Berarti jika dinegasi, saya pergi ke sekolah. Seperti itu. Nah, negasi R tadi di sini adalah Aldo tidak malas. Berarti jika dinegasi lagi akan menjadi Aldo malas. Ya, berarti R-nya adalah Aldo malas. Nah, sehingga kesimpulannya di sini negasi Q, berarti kalau Q-nya
akan pergi memancing. Nah, akan itu mengacu ke subjeknya si Roni. Berarti kesimpulannya kita harus kasih subjeknya, ya. Berarti subjeknya adalah si Roni. Berarti Roni negasi Ki berarti tidak pergi memancing. Atau, nah R berarti kalau negasi R, Aldo tidak malas, berarti R-nya Aldo malas. Nah, untuk opsi jawaban ya, kita sebenarnya bisa mengeliminasi terlebih dahulu. Untuk yang opsi jawabannya ada dan, ini kita eliminasi. Karena tidak mungkin di dilema itu kesimpulannya pakai dan. Ya. Jadi di sini ada atau, yang B, yang C juga ada atau, yang D juga ada atau, berarti kita sesuaikan saja dengan kesimpulan yang sudah kita buat. Roni tidak pergi memancing, atau Aldo malas. Oh, berarti opsi jawabannya yang D, seperti itu. Oke, jika sudah paham, kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3, adik tidak ada PR atau kakak ada PR. Jika adik ada PR, ia tidak dapat tidur cepat hari ini. Jika kakak ada PR, ia akan pergi ke bimbel. Oke, kita anotasikan dahulu untuk premisnya. Premis pertama, di sini adalah bentuk dari disjungsi ya, karena ada atau. Berarti adik tidak ada PR. Oke, berarti ada kata-kata tidak di sini. Berarti langsung saja kita kasih negasi. Berarti negasi P. Kemudian atau kakak ada PR. Berarti ini udahnya P, ada Ki. Nah, premis kedua bentuknya adalah jika maka. Jika adik ada PR. Nah, adik ada PR. Berarti ini acuannya ke yang P ya. Kalau negasi P tidak ada PR, berarti adik ada PR itu P, koma di sini menunjukkan bahwa bentuknya adalah jika maka. Berarti ini koma menyatakan akibatnya. Seperti itu. Maka ia tidak dapat tidur cepat hari ini. Oh, berarti premis baru. Karena ada kata-kata tidak, berarti langsung saja kita kasih negasi. Berarti negasi dari bukan Ki ya. Udahnya P memang Ki. Tapi di sini karena premis baru, Ki-nya sudah kita pakai, berarti kita pakai saja variabel R. Kemudian premis ketiga, jika kakak ada PR. Oke, kakak ada PR ini sama persis dengan yang Ki, maka ia akan pergi bimbel. Berarti ini notasi baru, sehingga kita pakai notasi dari S. Nah, sekarang kita tarik untuk kesimpulannya. Berarti premis pertama, premis kedua, dan premis 3. Kemudian kesimpulan. Nah, premis pertama bentuknya adalah disjungsi, yaitu negasi P atau Ki. Kemudian premis kedua, jika P maka negasi R. Premis ketiga adalah Ki maka S. Nah, sama kita sesuaikan dengan premis yang ada di atau. Di sini ada negasi P, ya kita coret negasi P-nya. Di sini ada P sehingga sisa negasi. Berarti negasinya ikut yang ke negasi R. Nah, berarti negasi dari negasi R. Ya, ekivalennya itu sama dengan R ya. Negasi dinegasi lagi, berarti kembali ke bentuk yang awal. Berarti R atau I-nya kita coret di sini. I-nya coret, oh sama persis, berarti kesimpulannya yang S. R atau S. Oke, R-nya apa? Berarti R-nya adalah ia dapat tidur cepat hari ini. Ia mengacu ke adik ya. Berarti adik dapat tidur cepat hari ini. Atau, nah kemudian ada S ya. Atau S-nya ia akan pergi ke bimbel. Ianya mengacu ke kakak di sini ya. Karena satu premis dengan yang kakak. Berarti kakak akan pergi ke bimbel. Nah, sekarang kita cocokkan nih untuk kesimpulan yang sudah kita buat. Apakah ada yang sama? Nah, kita cek dari yang A. Yang A, adik dapat tidur cepat hari ini dan. Oke, di sini dan berarti otomatis salah, sudah ya. Kemudian yang B, adik tidak dapat tidur cepat hari ini. Oke, salah ya. Karena ini tidak dapat. Sedangkan di sini kesimpulannya dapat. Berarti salah.
Kemudian yang C, jika adik tidak dapat tidur cepat hari ini, maka kakak pergi bimbel. Oke, kita simpan dulu ya. Yang jika maka ini kita simpan dulu. Dan yang D, kakak atau adik tidak ada PR. Oke, salah ya, walaupun dia atau, tapi salah. Yang E, jika adik dapat tidur cepat hari ini, maka kakak pergi bimbel. Oke, berarti dari kesimpulan yang sudah kita buat di sini, ya, yang bentuknya adalah disjungsi ini, R atau S, ternyata tidak ada di kesimpulannya. Nah, otomatis berarti kita harus membuat dia ada dengan cara rumus ekuivalen. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang rumus ekuivalen ya. Jadi jika maka, jika P maka Q itu mempunyai nilai yang ekuivalen. Kalau ingin kita ubah ke bentuk atau, tinggal depannya saja dinegasi. Berarti negasi P atau Q. Dan ini berlaku sebaliknya, adik-adik ya. Jadi kalau premis atau kita mau ubah ke premis yang jika maka, berarti kita tinggal negasikan saja depannya. Ya, sehingga kalau kita negasikan depannya ini, negasi P, kita negasi lagi, ya akan kembali ke bentuk yang awal, yaitu P maka Q. Nah, sehingga di kesimpulannya, kita tadi punya kesimpulan ya, R atau S. Nah, ini mau kita ubah ke jika maka. Berarti tinggal depannya saja dinegasi. Berarti akan menjadi negasi R maka S. Nah, negasi R maka S itu apa? Berarti negasi R-nya adalah jika negasi R berarti adik tidak dapat tidur cepat hari ini, maka S-nya adalah kakak akan pergi ke bimbel. Oke, sehingga jawabannya di sini yang C. Oke, jika sudah paham untuk bab dilema ini, silakan coba satu contoh soal. Silakan contoh soal nomor 4 ini kalian tulis jawabannya di kolom komentar ya. Opsinya bukan pilihan ganda, tapi tuliskan saja kesimpulannya apa di kolom komentar. Oke, sampai ini dulu untuk pembahasan di bab dilema. Kita ketemu lagi di video berikutnya.